Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, para sahabat netizen dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita di Adi Mansyah Channel ya. Kita berbicara pada hari ini mengenai mengalah dalam debat ya, yang tidak bermanfaat, atau mengalah dalam debat yang berkepanjangan, yang berpotensi mengakibatkan suatu permusuhan, munculnya kekerasan hati, dan bahkan seseorang memiliki sakit hati. Dan ada juga orang-orang yang mereka kalah dalam berdebat, mereka memiliki rasa dendam pada orang yang mengalahkannya. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengajak manusia atau berdakwah kepada jalan yang baik, tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Tentunya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Islam mengajarkan tentang bagaimana kita mengajak manusia itu, diantaranya adalah yang paling populer yang kita ketahui dan kita sering mendengar, yaitu bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Jadi dengan hikmah, dengan mau'izah dan hasanah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendiskusikan sebuah tema yang sangat fenomenal dan sangat penting kita fahami saat ini, apalagi di media sosial, banyak sekali kita temukan perdebatan-perdebatan yang pada akhirnya, pada ujungnya menimbulkan suatu permusuhan, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru banyak di antara manusia yang berdebat maka menimbulkan masalah yang baru, yang paling besar dan lebih besar daripada masalah-masalah sebelumnya. Teman-teman yang berbahagia, maksud mengalah ya dalam debat artinya tentu debat yang tidak bermanfaat ya, debat yang tidak menemukan titik kebenaran. Karena banyak di antara manusia yang berdebat itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, merasa diri yang paling benar dan merasa diri yang paling nomor satu pemahamannya tentang suatu topik atau pembahasan. Teman-teman yang berbahagia, atau bisa juga dikatakan kita harus mengalah dari debat kusir ya, apalagi di media sosial, di media internet ya, medsos, apakah itu di Instagram, di YouTube, Facebook dan lain-lainnya ya. Perdebatan-perdebatan seringkali kita temukan ya. Ini adalah cobaan juga bagi kita, apalagi teman-teman yang mungkin ya viewernya, followernya banyak gitu ya. Di antara sekian banyak orang yang mengikuti dan senang dengan dakwah kita, dengan cara kita berdakwah, pasti di balik itu juga banyak orang-orang yang tidak mensupport atau tidak menyenangi kita. Semakin terkenal seseorang, semakin hebat seseorang, maka semakin hebat pula lah tantangan yang akan dihadapi. Teman-teman yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya berdebat ya, atau berdebat kusir, debat kusir sangat merugikan ya, sangat merugikan apabila kita tidak pernah bosan atau tidak pernah puas dengan perdebatan itu ya, terutama di media sosial ya. Paling tidak ya pasti kuota kita akan habis, waktu kita akan habis, kita sibuk dengan gadget, dengan HP, dengan komputer kita, karena kita meladeni perdebatan-perdebatan yang memang tidak pernah ada akhirnya, tidak pernah ada ujungnya. Meskipun mungkin kita berniat ya untuk berdiskusi dengan baik, tapi ingatlah
Tidak semua orang pemikirannya sama dengan kita. Tidak semua orang ya niatnya, keinginannya sama dengan kita. Kita memang ingin berniat baik untuk meluruskan, untuk memberikan pemahaman yang benar. Tapi di sisi lain ya ada sekelompok orang atau mungkin bahkan orang yang ketiga yang senantiasa ya suka memanas-manasin ya perdebatan yang kita lakoni itu. Maka oleh karenanya teman-teman yang berbahagia, marilah kita tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak membawa manfaat baik diri pribadi maupun untuk umat atau khalayak ramai. Mengalah dari debat kusir ya, mengalah dari debat kusir. Ada sebuah ungkapan yang perlu kita cermati ya sebagai dai atau daiyah, yaitu ungkapan tersebut mengungkapkan bahwa pentingnya kita mengalah dalam berdebat, apalagi berdebat dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang awam. Itu akan menambah kebodohan-kebodohan kita, akan menambah ya bahasa kasarnya adalah kekesalan-kekesalan kita. Karena apa yang kita sampaikan bisa saja tidak akan bisa diterima olehnya dan juga tidak akan bisa masuk di pemikirannya. Di sini ada dua hal yang sangat penting ya. Kita kategorikan orang bodoh itu. Pertama adalah orang yang masa bodoh dengan pendapat orang lain. Meskipun seperti apapun pendapat itu, meskipun kebenaran yang disampaikan kepadanya, maka dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan yang kedua adalah memang orang-orang yang betul-betul bodoh. Ya, orang-orang yang betul-betul awam, tidak mengetahui tentang teks ataupun konteks yang dibicarakan. Maka istilah mengatakan wa ma jadiluni jahilun illa ghalabani. Ya, tidaklah aku berdebat dengan orang yang bodoh, ya, pasti aku akan kalah. Jadi kalau berdebat dengan orang yang bodoh itu pasti akan kalah. Dan paling penting adalah perlu kita ingat, berdebat dengan orang yang bodoh atau orang yang masa bodoh tadi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa hal dampak negatif ya dari perdebatan yang tidak ada ujungnya. Yang pertama adalah tentu teman-teman pasti tahu. Yang pertama, dampak negatif dari perdebatan yang kita lakoni, yang kita jalani adalah membuang waktu kita yang sia-sia, membuang waktu kita yang berharga. Yang seharusnya waktu kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih manfaat lagi. Seharusnya waktu kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Tapi karena kita terjerembab kepada perdebatan yang tidak ada ujungnya atau alias debat kusir, maka waktu yang seharusnya kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif menjadi terbuang sia-sia. Teman-teman yang berbahagia, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah mengeraskan hati ya, karena sering sakit hati ya, berniat ingin selalu membalas ya, selalu membalas, di sana balas, di sini balas, di sana balas, di sini, selalu terjadi balas-balasan ya, seperti orang pacaran jadinya kan, ada yang baperan, ada yang sakit hati, ada yang kesel dan lain-lainnya. Inilah perdebatan yang senantiasa membuat hati kita menjadi jengkel ya, menjadi emosi. Maka inilah dampak negatif yang kedua, mengeraskan hati kita, qaswadul qalbi. Jadi orang-orang yang berdebat itu ya, apalagi berdebatnya karena hawa nafsu, maka hatinya akan menjadi keras, hatinya akan menjadi sulit untuk dilunakkan, hatinya akan sulit untuk menerima kebenaran yang ada, meskipun kebenaran itu baik baginya. Sahabat netizen yang berbahagia, kita harus pahami bahwa tujuan dalam dakwah itu adalah untuk mengajak manusia, bukan untuk merubah manusia. Mungkin banyak ya kita memahami bahwa dakwah itu harus merubah manusia, yang tadinya jadi A menjadi B, yang tadinya X menjadi Y. Inilah kadang-kadang pemikiran kita juga keliru gitu. Padahal hakikat dakwah itu adalah mengajak manusia ke jalan
ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penuh kasih sayang, dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dengan tata krama, dengan adab, sopan santun, etika, moral, akhlak dan lain-lain. Subhanallah. Bukankah Rasulullah SAW berdakwah juga dengan akhlak, dengan penuh budi pekerti yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang mulia. Dan kemudian juga Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Jadi suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi teman-teman yang berbahagia, perlu kita cermati bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka kewajiban kita sebagai da'i dan da'iyah, sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai ulama, ya, bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan, keilmuan yang mumpuni, kewajiban kita adalah untuk mengajak manusia, bukan merubah manusia. Karena merubah manusia itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah berdebat akan menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal kita tahu bahwasanya kita kaum muslimin ini seiman dan seagama ini kita harus menjalin ukhuwah. Al-muslim akhul muslim. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Jadi la yazlimuhu, jangan saling menzolimi, wala yahkiruhu, dan juga jangan saling merendahkan, mencaci maki, mengucilkan, ya. Kenapa ini menjadi penting bagi kita? Kita fahami dalam dakwah ini. Dalam dakwah ini jangan sampai karena kita ingin menyampaikan kebenaran, tapi kita merendahkan orang-orang yang akan kita dakwahi. Berarti dakwah kita akan gagal. Contohlah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah penuh dengan hikmah, kasih sayang kepada siapapun, mendakwahi orang-orang muslim, mendakwahi orang-orang kafir dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Bahkan banyak di antara kaum musyrikin, mereka itu masuk ke dalam ajaran Islam karena dakwah Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia. Subhanallah, teman-teman yang berbahagia. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran juga bahwasanya, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang beriman, ya, sesungguhnya kalian itu bersaudara, ya. Fa'aslihu baina akhwaikum, dan perbaikilah persaudaraan antara kalian, atau di antara saudara-saudara kalian ada permusuhan, ada perdebatan, ada perselisihan, maka kita wajib untuk meluruskan, wajib mempersatukan kembali. Jangan sampai perdebatan justru menghancurkan persaudaraan kita seiman dan seagama. Kadang-kadang kita lebih ekstrim terhadap saudara kita seiman, kadang-kadang kita lebih ekstrim terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang yang seakidah dengan kita, seiman dengan kita, tapi lembut, ya kan, santun kepada orang-orang di luar Islam. Bukan berarti kita juga harus ekstrim ya kepada orang-orang di luar Islam, tapi tidak itu maksud saya, bukan itu maksud saya, tapi bahwasanya terkadang kita tidak bisa berlaku adil kepada saudara-saudara kita yang seiman. Sahabat netizen yang berbahagia, ini yang ketiga. Yang keempat, mengalah, ya, yaitu meninggalkan debat walaupun nanti, ya, kita ini dikira bodoh, dikira kalah. Nah, ini yang terbaik ini, ya. Karena ketika kita mengalah maka dianggap kalah. Pasti itu. Nah, inilah dampak negatifnya. Kita harus terima, ya, pasti banyak cemoohan, banyak ungkapan-ungkapan, banyak pernyataan-pernyataan, oh si anu itu udah kalah. Nah, padahal sebenarnya kita mengalah. Ya, kita tidak mau, ya, berkecamuk dalam perdebatan berkepanjangan yang tidak ada ujungnya, tidak ada manfaatnya. Cukuplah kita satu kali, dua kali kita klarifikasi, kita jelaskan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai da'i dan da'iyah. Apabila itu tidak diterima dengan baik atau tidak direspon dengan baik, maka cukup sampai di situ saja. Lo, gue, seperti itu, teman-teman yang berbahagia. Ini yang keempat adalah pasti kita akan dianggap kalah. Ketika kita mengalah dalam perdebatan yang perdebatan yang panjang atau debat kusir, pasti kita akan dianggap telah dikalahkan. Tapi tidak masalah. Kalah satu langkah
demi menang beberapa langkah. Kemudian marilah kita cermati dan kita hayati ya sebuah hadis Rasulullah SAW ya mengatakan bahwasanya kita ya lebih baik mundur, lebih baik mengalah ya mundur selangkah demi mengambil kesempatan menang beberapa langkah. Ya, orang yang mengalah itu belum tentu kalah. Ya, mengalah itu karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang kita untuk berdebat ya berkepanjangan, dan kemudian apalagi debat kusir yang tidak ada manfaatnya ya, sampai saling caci mencaci, memberikan lakop gelar yang jelek kepada orang yang kita ajak berdebat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Man tarakal mira'a wa huwa muhikkun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di dalam kebatilan, dia salah, dia tahu salah, kemudian dia mengalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah baginya di pinggir surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, dia dalam keadaan betul-betul posisinya benar, bukan salah, bukan batil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, akan memberikan sebuah ganjaran. Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga. Subhanallah. Inilah teman-teman yang berbahagia, sahabat netizen, marilah kita tinggalkan perdebatan, karena perdebatan itu ya apabila kita tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, justru menimbulkan permasalahan, permusuhan di antara kita, maka lebih baik kita akhiri saja sampai di situ. Yang kelima, yang terakhir, dampak negatif daripada perdebatan yang panjang, yaitu akan senantiasa menimbulkan rasa gengsi. Ya, gengsi. Nah, ini menarik ini. Biasanya orang yang tidak bisa dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, apalagi orang yang diajak berdebat, itu karena gengsi. Ini masalah juga. Karena gengsi, atau bahasa lainnya sombong, merasa paling benar, merasa dia yang paling sahih pendapatnya, paling benar pendapatnya, sehingga ketika orang lain ingin meluruskan, memberikan penjelasan, memberikan argumen-argumen, maka dia merasa gengsi. Ya, gengsi. Kenapa? Karena kalau nanti dia mengakui bahwa kebenaran itu benar datangnya dari orang lain, maka dia merasa dikalahkan. Teman-teman yang berbahagia, maka oleh karena itu sebagai muslim yang baik, sebagai orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya apapun kebenaran yang datang dari orang lain maka kita harus terima, dari siapapun itu. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang justru menghambat kita untuk menerima kebenaran, padahal kebenaran itu baik bagi kita. Teman-teman yang berbahagia, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya ketika kita berdebat itu, atau seorang da'i dan da'i, kita harus memiliki yang namanya sifat tawadu. Ya, tawadu. Beliau mengatakan, "Ma nazartu ahadan illa 'alan nasihah." Tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberi nasihat. Jadi kita mendebat seseorang itu ya, kita menasihati, ya, meluruskan, tujuannya meluruskan, bukan tujuannya supaya saya dibilang hebat, saya dibilang keren, atau saya dibilang unggul gitu kan, sehingga melupakan tujuan inti daripada dakwah itu, yaitu memberi nasihat kepada orang yang kita ajak berkomunikasi atau kita ajak dalam berdebat. Jadi ma nazartu ahadan illa 'ala nasiha. Jadi kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat ya kecuali melainkan dalam rangka memberi nasihat. Beliau juga mengatakan, wallahi ma nazartu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a. Jadi beliau mengatakan, demi Allah tidaklah aku mendebat seseorang melainkan aku berharap akulah yang keliru. Subhanallah, inilah ya
bentuk sifat ketawaduan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala anhu, ya, bahwasanya ketika dia berdebat pun atau memberikan penjelasan kepada orang yang dia ajak komunikasi, ya, dia berharap bahwa dialah yang salah, mungkin saya yang salah. Inilah kata-kata inilah yang harus kita tonjolkan. Ini adalah sifat-sifat orang yang berjiwa besar, orang yang tidak gengsi dan tidak sakit hati dan tidak memiliki jiwa pendendam dalam hatinya. Maka inilah yang harus kita tonjolkan, bahwasanya ketika kita ingin menjelaskan suatu ilmu, suatu penjelasan, maka kitalah yang berharap bahwa saya yang salah, mungkin saya yang salah, wallahu a'lam. Inilah teman-teman yang berbahagia, semuanya mari kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua tujuan baik kita dalam dakwah ini, baik itu kita berdebat dalam dakwah ini, tidak ada masalah. Perdebatan itu harus kita lakukan, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf. Teman-teman yang berbahagia, demikian, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari lisan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.